Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khiron, delegasi dari kelas 6 Muallimin Muallimat Nazhatul Tulab Pracan Jamblong Sampang. Hari ini saya akan mempresentasikan Asbabun Nuzul surat An-Nisa. Ada 3 ayat. Yang pertama ayat 4, dan yang kedua ayat ke-7, dan yang ketiga ayat 163. Jadi yang pertama ayat keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlan fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Artinya, dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Adapun asbabun nuzul di ayat tersebut adalah Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Abu Saleh berkata, dulu ketika seorang menikahkan anaknya, maka dia mengambil mahar yang diberikan oleh suaminya untuk anaknya. Maka dari itu Allah lalu menurunkan ayat ini, wa atun nisa. Jadi kesimpulannya, Ibnu Abi Hatim pernah meriwayatkan bahwa Abi Saleh berkata, dulu orang tua ingin menikahkan anaknya, maka orang tuanya harus mengambil mahar yang diberikan oleh suaminya, yang sang anak untuk anaknya. Lalu Allah menurunkan ayat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4. Dan yang kedua ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Artinya, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Adapun asbabun nuzulnya di ayat tersebut, dulu orang-orang jahiliyah tidak memberi warisan kepada anak perempuannya dan anak-anak mereka yang masih kecil hingga mereka remaja. Suatu ketika seorang Ansar yang bernama Aus bin Sabit wafat dan meninggal 2 orang anak perempuan serta 2 orang anak laki-laki yang masih kecil. Lalu 2 orang anak pamannya, Khalid dan Arfah, yang status keduanya adalah ashab, datang menyampaikan hal itu kepada beliau. Lalu beliau menjawab, saya tidak tahu yang harus saya katakan. Lalu turunlah ayat 46 menjelaskan kepada bagi laki-laki dan hak bagian dari peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, serta anak perempuan juga mendapat bagian. Jadi kesimpulannya, Abu Syekh dan Ibnu Hibban penuh meriwayatkan dalam kitab Al-Faraid dari Al-Kalbi dari Abu Saleh bahwa Ibnu Abbas berkata, lalu orang-orang jahiliyah tidak memberi warisan kepada anak perempuannya dan anak-anak mereka yang masih kecil hingga mereka remaja. Suatu ketika
seorang Ansar yang bernama Aus bin Sabit wafat dan meninggalkan 2 orang anak perempuannya. Lalu dengan 2 orang anak pamannya, Khalid dan Arafah, yang status keduanya adalah ashabah, datang mengambil semua warisannya. Maka bekas istrinya mendatangi Rasulullah SAW dan menyampaikan hal tersebut kepada beliau. Lalu beliau menjawab, "Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan." Lalu turunlah bagi laki-laki dan hak bagian dari peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya ayat ini. Dan yang ketiga, ayat 163. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dihi wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yusuf wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Artinya, sesungguhnya kami meriwayatkan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan ketika telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Adapun asbabun nuzul di ayat tersebut, Ibnu Abbas berkata, ada seseorang bernama Adi bin Abi Zaid berkata, kami tidak tahu bahwa Allah menurunkan wahyu kepada manusia setelah Nabi Musa, maka Allah kemudian menurunkan ayat tersebut. Jadi kesimpulannya, Ibnu Ishaq pernah meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, Adi bin Abi Zaid pernah berkata, kami tidak tahu bahwa Allah menurunkan wahyu kepada manusia setelah Nabi Musa, maka Allah menurunkan ayat ini. Cukup sekian dari kami. Apabila ada perkataan yang kurang jelas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.